ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 3 Rabiul Awal 1443, dan bulan Rabiul Awal bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita tingkatkan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik mengikuti sunnah dalam bab muamalah maupun ibadah maupun dalam hukum-hukum tatanan negara. Baik, kita lanjutkan sekarang pengajian kitab Durar Bahiyah karya Imam Syaukani rahimahullah. Kita masuk pada kitab baru, Kitabul Waqfi, kitab tentang wakaf. Wakaf itu maksudnya adalah kita memberikan sesuatu untuk maslahat umat Islam dalam rangka mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan barang tersebut tidak bisa diberikan kepada orang, tidak bisa diwarisi, dan tidak bisa diperjualbelikan. Misalnya mewakafkan masjid, tanah diwakafkan untuk masjid, maka tanah ini tidak bisa diwarisi, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihibahkan atau diberikan, karena maslahatnya untuk umat Islam dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa fadilah wakaf? Nah, sebelum kita membahas fikihnya wakaf, kita tampilkan dulu fadilah wakaf. Dan wakaf itu beraneka ragam. Bisa wakaf masjid, bisa wakaf kitab, dan sebagainya. Baik itu berupa barang-barang yang bisa berpindah maupun barang-barang yang tidak bisa berpindah seperti tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abd ajruhun." Ada 7 perkara yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya. Wa huwa fi qabrih ba'da mautih. Padahal dia sudah berada di kuburnya setelah matinya. Apa saja? Yang pertama, man 'allama ilman, mengajarkan ilmu, maksudnya ilmu agama. Yang kedua, aw ajra nahran, mengalirkan sungai, jadi membuat sungai, wakaf sungai. Aw hafara bi'ran, atau wakaf sumur. Au gharasa nakhlan, atau menanam pohon. Au bana masjidan, atau membangun masjid, wakaf masjid. Au waratha mushafan, atau mewariskan mushaf Al-Quran, atau mewakafkan mushaf Al-Quran. Demikian juga kitab-kitab ilmu yang lain. Au taraka waladan, atau meninggalkan anak yang saleh yang memintakan ampun untuk orang tuanya setelah kematiannya. Ini hadis riwayat Bazzar, derajatnya hasan. Jadi fadilah wakaf adalah untuk mengalirkan pahala kepada kita setelah kita mati, masih mengalir pahalanya. Baik, kita bahas fikihnya. Beliau mengatakan, man habbasa, barang siapa yang mewakafkan mulkahu, barang yang dia miliki, fi sabilillah, di jalan Allah, sara muhabbasan, maka menjadi sesuatu yang diwakafkan. Jadi mewakafkan itu bebas, pokoknya barang milik kita. Bisa berupa tanah, bisa berupa bangunan, bisa berupa benda yang bisa berpindah-pindah, seperti misalnya karpet, ya wakaf karpet, atau kipas angin, wakaf kipas angin, atau mobil, ya wakaf mobil. Nah, ini barang-barang yang bisa berpindah tempat boleh diwakafkan. Kemudian walahu, dan boleh bagi orang yang mewakafkan ayyaj'ala ghallatihi, untuk menetapkan manfaat-manfaat wakaf tadi, li ayyi masrifin sya'a mimma fihi qurbah, untuk kepada siapapun juga yang penting bernilai qurbah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya wakaf bangunan, apakah bangunan ini harus untuk masjid? Tidak. Boleh untuk masjid,
boleh untuk sekolah, boleh untuk pelatihan jihad fisabilillah atau i'dad, boleh untuk TPA. Pokoknya apapun yang bernilai qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, maka boleh kita mewakafkan untuk hal tersebut. Berarti yang tidak termasuk qurbah tidak boleh. Wakaf bangunan untuk dangdutan, nah ini tidak sah, tidak boleh, karena dangdutan tidak termasuk qurbah. Kemudian walil mutawalli alaih, bagi orang yang mengurusi wakaf tersebut, ayyakula minhu, boleh memakan dari barang wakaf tadi bil ma'ruf, dengan baik. Misalnya ada wakaf kebun kurma, nah yang mengurusi kebun kurma ini boleh memetik buah-buah kurma yang ada di situ. Kenapa? Dia ikut mengurusi wakaf tersebut. Ada wakaf motor untuk mengajar para ustadz misalnya. Nah, seandainya wakaf motor itu diserahkan kepada saya juga boleh memakainya. Kenapa? Karena saya yang mengurusinya. Kemudian walil waqif, bagi orang yang berwakaf, ayyaja'ala nafsahu, boleh menjadikan dirinya sendiri fi waqfihi, masuk di dalam barang wakafnya, kasairil muslimin, seperti seluruh umat Islam yang lain. Dalilnya Sayyidina Utsman ketika dia wakaf sumur, maka dia mengatakan hak saya pada sumur ini seperti umat Islam yang lain. Artinya sebagaimana umat Islam boleh mengambil air dari sumur wakaf saya, maka saya juga boleh mengambil air dari sumur tersebut. Nah, maka kalau seandainya saya wakaf mobil untuk kebutuhan umat Islam, apapun kebutuhannya, yang penting kebutuhan yang bisa mendatangkan pahala, nah, maka suatu saat saya memerlukan mobil tersebut, saya juga boleh memakainya. Jadi bukan berarti kalau sudah diwakafkan maka sudah lepas, nggak boleh pakai, enggak, boleh juga, tetapi dengan syarat apa? Ya ja'ala nafsahu, dia menjadikan dirinya masuk di situ. Dia mengatakan ini wakaf untuk seluruh kaum muslimin termasuk saya, misalnya begitu. Wa man waqafa syai'an, barang siapa yang mewakafkan sesuatu, madarratan liwarithih, untuk memadharati ahli warisnya, fahuwa batil, maka wakaf tersebut batil. Jadi misalnya dia benci sama anaknya, maka sebelum mati dia katakan, ini rumah yang saya tinggali, ini wakaf untuk menjadi masjid nanti kalau saya mati. Dalam rangka apa? Memadharati ahli warisnya. Seperti ini tidak sah wakafnya. Kenapa? Karena Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana seseorang harus berwasiat. Di dalam surah An-Nisa ayat 12, min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudhar. Pembagian warisan itu setelah wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit, juga setelah melunasi hutang-hutang si mayit. Allah katakan ghaira mudhar, tidak boleh memadharati. Artinya kalau wasiatnya wasiat yang memadharati, maka wasiat itu tidak sah, seolah-olah wasiat itu tidak ada. Berikutnya, waman wada'a amalan, barang siapa yang menaruh harta fi masjidin, pada masjid, au mashhadin, atau tempat berkumpulnya orang banyak, la yantafi'u bihi ahadun, lalu tidak ada seorang pun yang memanfaatkannya, au mashhadin la yantafi'u bihi ahadun, atau suatu tempat perkumpulan orang yang tidak ada seorang pun yang memanfaatkannya, jaza sarfuhu, boleh digunakan atau diberikan fi ahlil hajat, kepada orang-orang yang membutuhkan, wa masalihil muslimin, dan juga maslahat-maslahat umat Islam. Dalilnya apa? Dalilnya tentang barang yang ada di dalam Ka'bah. Jadi orang jahiliyah itu zaman dulu sebelum Nabi menjadi Nabi ya, itu mereka suka melemparkan harta mereka ke dalam Ka'bah. Jadi istilahnya infak kepada Ka'bah. Nah, harta-harta yang sudah dilemparkan ke dalam Ka'bah itu tidak diambil sama sekali oleh mereka, disimpan di dalam Ka'bah. Maka Rasulullah SAW bersabda, perhatikan sabda beliau. Beliau mengatakan begini, laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyah,
andaikan kaummu, yaitu orang-orang Quraisy yang ada di Mekah itu tidak baru saja masuk Islam, la anfaqtu kanzal Ka'bah fi sabilillah, saya akan infakkan kekayaan yang ada dalam Ka'bah itu di dalam fi sabilillah. Tetapi karena Nabi khawatir kalau kekayaan Ka'bah itu diambili kemudian diinfakkan fi sabilillah, orang-orang yang baru masuk Islam malah jadi murtad, maka beliau biarkan harta itu berada di Ka'bah sampai di masa Sayyidina Abu Bakar, sampai di masa Sayyidina Umar, sampai hari ini ya. Jadi hari ini dalam Ka'bah masih ada apa? Kekayaan Ka'bah. Lah kenapa kok pemerintah sekarang tidak berani mengambil kekayaan Ka'bah digunakan untuk sabilillah? Misalnya mereka tidak berani karena Rasulullah tidak melakukan. Maka apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah setelah beliau juga tidak berani melakukan. Nah, tapi sudah ada niatan dari Nabi kan? Seandainya mereka tidak, saya khawatirkan murtad, saya ambili itu kekayaan Ka'bah, saya infakkan. Berarti boleh enggak? Boleh sebenarnya. Nah, kenapa beliau tidak melakukan? Karena khawatir kalau malah orang-orang jadi murtad. Nah, karena itu oleh Imam Syaukani diambil kesimpulan, siapa yang naruh harta di masjid kemudian tidak ada yang menggunakannya, maka boleh dipakai untuk apa, diberikan kepada orang-orang yang memerlukan dan juga maslahat umat Islam. Nah, dari sini mungkin ini termasuk yang terjadi pada masa sekarang. Masjid zaman dulu kan nggak ada kotak infaknya, Pak. Nah, sekarang disiapkan apa? Kotak infak. Nah, orang memasukkan kotak uangnya ke dalam kotak infak masjid. Ini berarti termasuk sini. Wadha amalan, meletakkan harta fi masjidin, di masjid. Menurut fikih Imam Syaukani, jaza sarfuhu fi ahlil hajat. Boleh diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masjidnya sudah cukup misalnya, masjid tidak perlu perbaikan apa-apa. Nah, maka boleh diberikan kepada orang-orang miskin sekitar masjid yang mereka kalau sholat jamaah bajunya nggak pernah ganti karena tidak punya baju selain satu. Nah, boleh diambilkan dari uang masjid, berikan baju untuk mereka. Wa masalihil muslimin, juga untuk maslahat umat Islam. Misalnya masjidnya tidak perlu bangunan sama sekali, maka uangnya menumpuk banyak digunakan untuk beli ambulan masjid misalnya. Nah, tidak ada masalah karena ini termasuk masalih al-muslimin ya. Memang hukum asalnya kalau orang menginfakkan ke dalam masjid itu niatannya adalah untuk masjid ya. Tapi ketika masjid sudah cukup, tidak ada yang perlu diambil dari uang tersebut, nah, maka menurut fikih ini boleh untuk maslahat-maslahat yang lain. Kemudian beliau mengatakan wa min dzalika, termasuk itu adalah ma yudha'u fil Ka'bah, apa yang diletakkan oleh orang-orang di dalam Ka'bah. Wa fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga apa yang ditaruh di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu biasanya di masjid Nabi ada orang-orang kaya, setelah panen kurma itu kemudian sebagian kurmanya digantung di masjid supaya orang yang masuk masjid bisa ngambil kurma tadi, dipukul dengan tongkat, gogrok, itu kemudian kurmanya diambil, dibawa pulang. Nah, kalau zaman sekarang kadang-kadang kita keluar masjid ada nasi bungkus ya kan, nah itu boleh seperti itu berarti halal untuk siapapun juga. Wal waqfu, dan wakaf itu alal kuburi, untuk kuburan, li raf'i samkiha, untuk meninggikan atap kuburan, au tazyiniha, atau untuk menghias-hiasi kuburan, au fi'li ma yajlibu ala zairiha fitnah, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan timbul fitnah, batilun, itu semuanya wakaf yang batil. Jadi wakaf untuk kuburan supaya bangunan-bangunan yang ada di kuburan ditinggikan, batil. Menghiasi kuburan dikasih apa? Bunga-bunga seperti orang-orang Nasrani, atau dikasih kembang-kembang ya, atau dikasih lampu yang berkerlap-kerlip. Nah, itu semuanya tingkah-tingkah Nasrani. Ini maka wakafnya wakaf yang batil, tidak boleh ya. Nah, wakaf untuk kuburan apakah ada yang tidak batil? Ada. Misalnya wakaf sumur untuk kuburan. Nah, sehingga orang-orang yang datang ke kuburan kalau perlu air, dia bisa mengambil air dari sumur tadi. Nah, itu boleh. Itu wakaf untuk kuburan yang sah, karena itu termasuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dalam rangka membantu orang-orang yang butuh air.
Tapi yang dicontohkan ini contoh-contoh yang biasa dilakukan orang, sementara itu termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah. Inilah fikih tentang wakaf secara ringkas. Sebenarnya ada satu kaidah yang sangat penting dalam hal wakaf, sayangnya beliau tidak tulis. Ini saya tuliskan di sini. Al-waqfu ala syarti al-waqif. Bahwasanya wakaf itu harus sesuai syarat dari si pewakaf. Misalnya orang mewakafkan bangunan untuk masjid, harus untuk masjid, tidak boleh untuk yang lain. Untuk madrasah nggak bisa. Kenapa? Karena wakafnya untuk masjid. Demikian juga sebaliknya. Ini wakaf untuk apa? Madrasah. Dibuat masjid gimana? Tidak bisa, karena wakafnya untuk madrasah, bukan untuk masjid. Kecuali kalau bangunannya bangunan masjid, tetapi madrasahnya atau sekolahnya di situ, tidak mengganggu aktivitas madrasah. Nah, itu sama saja dengan madrasah sebenarnya. Jadi penggunaannya penggunaan madrasah, bukan penggunaan yang lain-lain. Kemudian barang wakaf sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diberikan, kecuali kalau ada keharusan menjual. Misalnya ini ada orang wakaf untuk masjid, ternyata tempat tersebut tidak berguna apabila dibuat masjid. Kenapa? Sebelum membangun masjid sudah keduluan orang membangun masjid lebih besar, semua orang datang ke tempat itu. Nah, sementara masjid ini, tanah ini karena kecil, kalau dibangun untuk masjid tidak ada yang akan datang, sehingga tidak ada pahala mengalir kepada si pewakaf. Nah, maka boleh dijual tanah ini, dipindahkan kepada tanah yang lain yang kira-kira kalau dibangun masjid akan berguna untuk masjid. Nah, maka boleh dalam kondisi seperti ini untuk dijual. Atau seperti misalnya laptop ini tertulis ya, wakaf lillah, wakaf untuk Allah. Nah, maka seandainya laptop ini sudah rusak, tidak bisa dipakai, maka bolehkah dijual? Boleh. Dijual berapa? Misalnya jatuhnya harga 1 juta. Nah, uang 1 juta yang didapatkan itu digunakan lagi untuk membeli laptop kalau bisa, sehingga bisa dipakai lagi laptopnya. Kalau tidak bisa 1 juta, ya siapa yang mau nambahkan, nah, nanti akan ada wakaf laptop baru dengan tambahan uang baru. Bisa seperti itu. Kalau tidak bisa, maksudnya tidak ada laptop harga 1 juta dan tidak ada orang yang akan infak untuk menambahi laptop tersebut, nah maka silahkan uang 1 juta ini diberikan kepada wakaf-wakaf yang lain. Wakaf masjidkah, wakaf pesantrenkah, pokoknya digunakan untuk wakaf yang lain, karena memang tidak bisa digunakan selain hal tersebut. Nah, ini ringkasnya fikih wakaf. Baik, kita lanjutkan Kitabul Hadaya, kitab tentang hadiah-hadiah. Hadiah itu adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain dalam rangka tawaddudan, untuk menjalin hubungan cinta, menjalin hubungan keharmonisan antara seseorang dengan yang lain. Maka hadiah ini bisa dari suami kepada istri, istri kepada suami, bapak kepada anak, anak kepada bapak, murid kepada guru, seseorang kepada teman, seseorang kepada tetangga, dan sebagainya. Nah, beliau mengatakan yusra'u, disyariatkan, qabuluha, menerima hadiah. Jadi kalau ada orang menghadiahi kita, jangan ditolak. Kenapa? Kita lihat hadisnya. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah, biasanya menerima hadiah, wa yuthibu 'alaiha, dan memberikan balasan kepada yang menghadiahi. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Maka hadiah ini diterima dalam rangka kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadiah diterima karena hadiah ini kalau kita terima, kita menyenangkan hati orang yang menghadiahi kita. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah, amalan paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, membahagiakan hatinya orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, derajatnya hasan. Nah, maka menerima hadiah sangat-sangat disarankan, jangan menolak.
Kemudian wa mukafa'atu fa'iliha, juga membalas orang yang memberi hadiah. Ini juga disyariatkan. Nah, membalasnya ini boleh dengan barang yang semisal, boleh juga dengan doa. Ada orang memberikan kita sesuatu, apakah harus kita memberi yang lain? Tidak. Boleh kita membalasnya dengan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada Anda. Dan jangan mengkorupsi doa. Sebagian orang mengkorupsi doa. Jazakallah. Gitu tak? Semoga Allah membalas kamu. Ini kurang sempurna. Mestinya ditambah apa? Khairan. Kenapa? Pertama, karena Rasulullah mengajarkan kita doanya itu jazakumullahu khairan. Yang kedua, kalau hanya jazakallah, semoga Allah membalas kamu, maka dalam bahasa Arab kata-kata jaza itu bisa bermakna membalas kebaikan, bisa bermakna membalas keburukan. Nah, maka jangan sampai orang kita beri sesuatu kemudian dia membalas jazakallah, mudah-mudahan Allah membalas kamu, dalam hatinya dibatin keburukan. Nah, itu kan berarti tidak setimpal. Nah, karena itu jangan dikorupsi doa ini, karena banyak sekali orang yang mengkorupsi doa ini. Maka salah satu guru saya, kalau tidak salah ingat itu Ustadz Abdul Rashid Ba'asyir. Beliau kalau diomongi orang jazakallah, nah, beliau sambil senyum tanya, khairan apa syarron? Dibalas kebaikan apa keburukan? Nah, supaya jelas maksudnya piye doa ini. Karena doa yang diajarkan Nabi itu ada khairan. Kemudian watajuzu, boleh memberi hadiah bainal muslim wal kafir, antara muslim dengan orang kafir. Jadi kita punya tetangga kafir menghadiahi kita roti, boleh diterima. Kita punya tetangga kafir, kita hadiahi daging kurban, boleh, tidak ada masalah. Karena Rasulullah SAW seringkali beliau itu menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, maka memberi kepada tetangga, menghadiahi tetangga, nggak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Rasulullah dilarang dari menerima hadiah orang-orang musyrik? Nah, mari kita baca dalilnya dulu. Ini sesungguhnya aku nuhitu, aku dilarang an zabdil musyrikin, dari hadiahnya atau pemberiannya orang-orang musyrik. Hadis riwayat Abu Daud, derajatnya sahih. Nah, hadis ini oleh para ulama dikatakan bahwa ini tidak terlarang secara mutlak. Kenapa? Karena buktinya Rasulullah menerima hadiah dari Ukaidir. Ukaidir ini orang kafir. Nabi menerima hadiah dari Muqayqis. Muqayqis ini raja Mesir, dia juga kafir. Nah, maka ringkasnya yang dilarang ini adalah kalau dia memberikan hadiah untuk menjalin hubungan kedekatan atau kecintaan. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Karena antara muslim dengan kafir tidak boleh saling mencintai dengan kecintaan sebagaimana sesama muslim, tidak bisa. Tapi kalau hanya sekedar karena tetangga atau karena teman kerja atau karena dia bersafar bersama kita, sama-sama naik bis, dia bersebelahan sama kita, nah ngasih begini nggak ada masalah. Dia sebelah kita kenalan ketika di bis, kita tanya ternyata dia orang kafir. Nah, maka ketika sudah ngobrol-ngobrol sesama naik bis ini, kemudian dia berbuat baik sama kita, ngasih sesuatu, diterima, nggak apa-apa. Kenapa? Ini hanya dia memberi karena teman safar saja, bukan karena untuk menjalin hubungan cinta supaya sehingga saling cinta antara keduanya sebagaimana cinta kepada sesama muslim. Nah, kalau begitu nggak boleh. Nah, maka itu ringkasnya hukum asalnya menerima hadiah dari orang kafir boleh. Tetapi kalau menimbulkan mafsadat atau kerusakan dalam agama, maka tidak boleh diterima. Kemudian wa yahrumu, dan haram ar-ruju'u fiha, untuk kembali meminta pemberian. Hadiah sudah diberikan, habis itu diminta lagi, haram. Wa tajibut taswiyah, wajib sama rata bainal aulad, memberi kepada anak-anak. Menghadiahi anak pertama, maka menghadiahi juga anak kedua, menghadiahi juga anak ketiga, diberikan sama rata. Misalnya mbah saya dulu ketika anak laki-lakinya menikah selalu dikasih sawah. Menikah dikasih sawah, menikah dikasih sawah, menikah dikasih sawah. Nah, harus sama semuanya dikasih.
Kalau ada satu yang tidak dikasih, ini namanya tidak adil, ini haram. Kenapa? Dia yang menikah kamu kasih sawah, sementara satunya tidak kamu kasih sawah. Sama-sama dia butuh modal setelah menikah itu untuk menghidupi keluarganya. Kemudian warraddu, dan menolak pemberian li ghairi mani'in syar'iyyin, tanpa adanya pencegah yang syar'i, itu makruh, itu hukumnya makruh. Jadi hukum asalnya hadiah harus diterima, tapi ketika ada penghalang yang menyebabkan kita harus menolak, maka tidak makruh. Tidak makruh untuk menolak. Contoh misalnya, ada seseorang menghadiahi kita, ternyata hadiah itu dari barang curian. Apakah wajib kita terima? Tidak. Tidak makruh untuk kita tolak, bahkan wajib kita tolak kalau kita tahu bahwa itu dari barang curian. Misalnya kita melihat seseorang mencuri mangga dari tetangganya. Nah, setelah dapat satu kresek dibawa ke kita, ini saya hadiahkan mangga untuk kamu. Nah, padahal kita tahu kamu tadi mencuri dari sana, nggak boleh diterima. Tapi kalau hadiah yang normal, maka menolaknya adalah makruh. Menolaknya apa? Tidak haram tapi makruh. Kenapa makruh? Karena tadi kalau orang memberi hadiah kita tolak, itu hatinya bisa susah. Kenapa dia tidak menerima hadiah dari saya? Kalau kita tidak mau barang tersebut, kita bisa hadiahkan kepada orang lain. Misalnya orang menghadiahi kita parfum. Parfum ini kita bau, saya tidak suka aroma kayak gini. Nah, ini bisa kita berikan kepada orang lain. Terimalah hadiah tadi, setelah itu berikan kepada orang lain, nggak ada masalah. Baik, kita lanjutkan Kitabul Hibat, kitab tentang pemberian-pemberian. Apa sih bedanya antara hadiah dengan pemberian? Ya sebenarnya mirip ya. Karena itu beliau akan merinci di sini perbedaannya gimana. Beliau katakan, "In kanat bi ghairi iwadin." Kalau pemberian itu tanpa meminta ganti, falaha hukmul hadiyah, maka hukumnya sama dengan hadiah fi jami'i ma salaf, pada seluruh yang sudah disebutkan tadi. Jadi memberikan sesuatu dalam rangka tidak ingin mencari kembalian, itu sama dengan hadiah. Jadi pemberian itu adalah hadiah, hadiah itu adalah pemberian. Secara bahasa sama, secara syariat juga sama. Anak-anak rem sekali Pak ya. Masjidnya makmur nih berarti. Nah, anaknya ramai. Bismillah. Anak-anak jangan rame. Besok kalau rame nggak dapat roti. Kita lanjutkan ya. Wa in kanat bi'iwadin, tetapi kalau memberikan pemberian itu dengan meminta ganti, fahiya bai'un, maka itu sama dengan jual beli. Walaha hukmuhu, maka hukumnya sama dengan hukum-hukum jual beli. Nah, ini di bangsa Arab ada kayak gitu Pak. Orang memberi sesuatu itu memberi dengan dalam rangka untuk mencari gantian. Maka seringkali orang itu datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini saya berikan kepada engkau onta. Tujuannya apa? Supaya Nabi memberi kepada dia 2 onta. Dia ngasih 1 onta supaya Nabi memberi ganti 2 onta. Nah, pernah terjadi seorang Badui datang kepada Nabi memberikan 1 onta. Sudah dibalas 2 kali lipat, dia masih belum puas. Akhirnya ditambah oleh Nabi. Maka dia mengatakan, saya belum puas. Maka ditambah lagi oleh Nabi, mengatakan, saya belum puas. Sampai akhirnya dapat 6 onta Pak. Bondo 1 onta, kembali membawa berapa? 6 onta. Kurang ajar nih. Ini kalau umat semuanya kayak gini susah Nabi ini. Nah, maka akhirnya Nabi kemudian bersabda, saya pengen untuk tidak menerima hadiah kecuali dari orang-orang kabilah ini, yaitu orang-orang yang terkenal tidak suka untuk memberi dalam rangka meminta kembali. Nah, sebenarnya hukumnya apa sih? Memberi sesuatu kepada orang dengan tujuan supaya orang itu memberikan balasan kepada kita. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena dilarang di dalam Al-Quran. Pada surat apa? Al-Muddathir ayat 6.
Wala tamnun, janganlah kamu memberi sesuatu tastakfir, kamu minta yang lebih banyak dari apa yang sudah kamu beri. Misalnya mengundang untuk walimahan, tujuannya supaya nanti amplopan yang masuk itu lebih banyak. Memberinya satu orang satu porsi misalnya nilainya 20.000, nanti dikali 100 orang berapa, misalnya habisnya 10 juta. Nah dia mengharapkan amplopan yang masuk 20 juta atau 15 juta. Nah itu makruh kayak begitu. Maka sebenarnya walimah itu kalau zaman dulu ya mengundang saja, makan-makan selesai, tidak ada amplop sama sekali, tidak ada. Sebenarnya zaman dulu begitu, tapi sudah ada di Indonesia kayak begitu itu. Dan bahkan amplopnya suruh nulisi Pak siapa, nah dititeni, oh Pak Gae gur ngei gur 10 tok, awas somben ngundang aku tak kayak 10 genti. Nah kayak gitu kan jadi tidak ikhlas memberinya. Karena itu menurut saya kondisi Indonesia yang suka mengadakan amplop-amplop untuk orang walimah itu bagus dalam rangka ta'awun, saling apa? Membantu. Tapi jangan untuk gitu itu tadi. Oh tak titeni kayak ngei 10 tok sampai tak kayak 10. Nah, kayak gini berarti tidak ikhlas dalam memberikannya. Ini dalam rangka membantu. Ini ada teman kita yang nikah. Nah, orang nikah kan perlu biaya. Nah, kita kasih bantuan. Itu aja. Nggak ada harapan sama sekali suatu saat kalau kita mengundang juga diberi ganti oleh dia. Itu tidak benar adat kayak seperti itu. Dan tampaknya adat seperti itu masih sebagian orang melakukannya, maka tidak usah kita melakukannya. Kemudian terakhir, wal umrah war rukbah, pemberian seumur hidup yang disebut umrah atau rukbah, tujibanil mulka lil mu'mar wal murqab, menyebabkan dimiliki oleh orang yang diberi tadi seumur hidup dia, wali aqibihi min ba'dihi, dan dilanjutkan oleh ahli warisnya, la ruju'a fihima, tidak boleh kembali untuk mengambil pemberian tadi. Ini masalah umrah, masalah rukbah, ini masalah orang-orang Arab. Kayaknya di Indonesia saya tidak menemukan. Jadi orang Arab gini, dia mengatakan kepada orang miskin misalnya, diberikan motor, dia mengatakan a'martuka, saya berikan motor ini seumur hidupmu. Nah kata-kata seumur hidupmu ini kan bisa ditafsiri berarti kalau dia sudah mati pemberian itu kan balik kepada si pemberi kan gitu. Tapi oleh Islam tidak. Kata-kata a'martuka, saya berikan ini seumur hidupmu, itu kalau dia mati nanti barangnya sudah menjadi milik ahli waris, tidak bisa kembali kepada si pemberi. Kalau rukbah itu apa? Rukbah itu seorang Arab mengatakan kepada orang lain, arqabtuka, saya berikan ini sampai siapa yang paling cepat matinya. Kalau saya lebih cepat mati sebagai pemberi, maka barang menjadi milik kamu. Tapi kalau kamu mati duluan, berarti barang kembali kepada saya. Nah ini oleh Islam juga disamakan. Sudah dikatakan begitu, itu nanti kalau si orang yang diberi mati, maka diwarisi oleh ahli warisnya, tidak bisa kembali kepada si pemberi. Meskipun kalimatnya itu bisa mengandung makna, kalau kamu mati kembali ke saya, kan gitu kan. Tapi karena sudah dikatakan seumur hidupmu, maka hukumnya adalah diwarisi oleh ahli warisnya. Itu maksud kalimat ini. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Sisa waktu kita gunakan soal jawab.